5 strategi belanja grosir agar uang belanja lebih awet. Sebelumnya, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Uang belanja itu rasanya baru turun ke tangan. Tapi napasnya pendek, sebentar lalu menghilang tanpa pamit. Di dapur masih ada panci, di kulkas masih ada sisa lauk, tapi di kepala sudah ribut mikirin besok masak apa lagi. Yang bikin capek bukan cuma isi dompet, tapi pikiran yang muter terus sambil senyum ke keluarga. Padahal hati lagi mikir keras supaya semuanya tetap cukup. Fenomena ini sering banget kejadian, apalagi buat ibu rumah tangga yang tiap hari jadi manajer keuangan tanpa gelar. Di satu sisi pengen irit, di sisi lain godaan rak promo itu kayak bisikan halus, ambil ini murah, ambil itu, sayang diskon. Ujungnya belanja kelihatan banyak, tapi yang penting malah kurang. Dan dompet langsung diet ketat tanpa izin. Makanya belanja itu sebenarnya bukan soal pintar cari murah, tapi pintar ngatur emosi. Kalau hati lagi capek, tangan gampang kalap. Kalau pikiran lagi kusut, keranjang belanja jadi tempat pelarian. Disinilah pentingnya ngobrol jujur sama diri sendiri. Supaya belanja nggak cuma bikin dapur penuh, tapi juga bikin hati lebih tenang. Dan uang belanja bisa diajak kerjasama sampai akhir bulan. Strategi pertama itu soal mengendalikan diri sebelum kaki melangkah ke tempat belanja, karena jujur ya, seringkali yang bikin uang cepat habis bukan karena kurang, tapi karena kita belanja pakai perasaan. Contohnya sederhana, niat awal cuma mau beli minyak sama telur, tapi pulang-pulang bawa saus baru, biskuit lucu, dan minuman yang katanya lagi viral. Sampai rumah baru sadar, minyaknya cuma 1 botol. Tapi jajanan bisa buat 1 RT. Aku pernah ngalamin. 1 kali belanja rasanya bahagia. Tapi besoknya mulai panik mikirin uang. Jadi sebelum belanja grosir, aku biasakan duduk dulu, tarik napas, buka catatan dapur, dan nanya ke diri sendiri. Ini benar-benar perlu atau cuman lapar mata? Masih di strategi pertama, belanja grosir itu harus punya niat kuat. Karena diskon itu godaannya halus, tapi menjerumuskan. Tulisan hemat 1.000-2.000 itu kelihatannya kecil. Tapi kalau diambil semua, bisa bikin dompet menjerit. Pernah suatu waktu aku beli banyak barang diskon, mikirnya lumayan buat stok. Ternyata setengahnya nggak kepakai sampai kadaluarsa. Dari situ aku belajar, lebih baik beli sedikit tapi kepakai semua, daripada beli banyak tapi cuma bikin rasa bersalah. Strategi kedua adalah fokus ke bahan dasar. Karena dapur itu butuh fondasi, bukan hiasan. Bahan dasar kayak beras, minyak, telur, bawang, cabai, dan bumbu itu ibarat nyawa dapur. Dengan stok bahan dasar yang aman, ibu bisa masak apa saja tanpa drama. Aku pernah ngerasain stok bahan dasar habis, akhirnya hampir tiap hari jajan di luar. Yang awalnya hemat waktu, tapi diam-diam boros uang. Contoh nyatanya begini, 1 kilo ayam bisa diolah jadi beberapa menu. Hari ini digoreng, besok disop, lusa dibikin tumisan. Tapi kalau uang belanja habis buat snack, sekali makan langsung habis. Dan gak ada bekasnya selain bungkus plastik. Belanja grosir bahan dasar bikin ibu lebih kreatif dan gak gampang menyerah sama godaan. Beli makanan jadi. Masih soal strategi kedua, fokus bahan dasar juga bikin ibu lebih tenang secara mental. Rasanya beda antara buka kulkas yang isinya bahan masak dengan kulkas penuh minuman manis. Yang satu bikin tenang, yang satu bikin nyesel. Aku ngerasain sendiri, waktu bahan dasar aman, walaupun uang tinggal sedikit, hati masih bisa bilang, gak apa-apa, dapur masih hidup. Strategi ketiga adalah memisahkan uang belanja bulanan dan harian. Karena uang itu kalau nggak dikasih tugas, dia bakal kabur sendiri. Uang belanja bulanan itu khusus buat belanja grosir, stok besar,
Dan jangan disentuh buat jajan harian. Aku dulu sering nyampur, dan hasilnya selalu sama. Uang bulanan habis di tengah bulan tanpa tahu kemana perginya. Setelah mulai dipisah, rasanya beda banget. Uang bulanan disimpan khusus, entah di amplop atau dompet terpisah, dan gak boleh diganggu kecuali buat stok. Uang harian baru dipakai buat belanja pasar atau kebutuhan mendadak. Dengan cara ini, ibu gak gampang panik karena tahu masih ada cadangan yang aman. Contoh realnya, waktu anak tiba-tiba minta bekal atau ada acara keluarga dadakan, ibu gak langsung stres karena stok masih ada dan uang harian masih bisa diatur. Ini bukan soal kaya atau miskin, tapi soal memberi batasan biar uang gak seenaknya pergi. Strategi keempat adalah belanja grosir bareng teman atau saudara. Karena hemat itu kadang butuh kerjasama. Banyak barang grosir yang harganya lebih murah kalau beli banyak, tapi kalau sendirian malah kebanyakan dan akhirnya mubazir. Aku pernah beli minyak ukuran besar sendirian. Murah sih, tapi nyimpannya bikin dapur sempit dan lama habisnya. Akhirnya aku coba patungan sama saudara, beli besar, lalu dibagi. Harganya tetap murah, jumlahnya pas, dan gak ada yang kebuang. Plusnya lagi, belanja bareng itu jadi ajang curhat, ketawa, dan saling menguatkan. Kadang pulang belanja rasanya lebih ringan. Bukan cuma karena belanjaan, tapi karena hati ikut lega. Masih di strategi keempat, belanja bareng juga bikin kita saling ngingetin. Kalau ada yang mulai lapar mata, yang lain bisa nyeletuk, itu di rumah masih ada. Jadi bukan cuma hemat uang, tapi juga hemat emosi. Strategi kelima adalah mencatat pengeluaran sekecil apapun, walaupun rasanya males dan ribet. Aku juga dulu mikir, ngapain sih nyatet? Toh cuman belanja kecil, tapi justru dari pengeluaran kecil itulah uang sering bocor tanpa terasa. Contoh paling sering itu beli bumbu sachet, jajanan kecil atau minuman dingin. Sekali beli kelihatannya receh, tapi kalau dicatat, kaget sendiri lihat totalnya di akhir bulan. Dari situ aku mulai sadar, ternyata bukan belanja besar yang bikin tekor, tapi kebiasaan kecil yang diulang terus. Dengan mencatat, ibu jadi lebih jujur sama diri sendiri. Bukan buat nyalahin, tapi buat sadar. Ada rasa nyesek memang waktu lihat catatan, tapi dari nyesek itu muncul kontrol. Jadi sebelum beli, mulai mikir, ini mau dicatat atau mau dihindari. Setelah terbiasa nyatet, belanja grosir jadi lebih terarah. Kita tahu barang apa yang paling sering habis, mana yang sebenarnya jarang dipakai. Catatan itu kayak kaca, kadang gak enak dilihat, tapi bikin kita tahu kondisi sebenarnya. Kadang, hidup ibu rumah tangga itu seperti lomba bertahan. Bukan siapa yang kaya tapi siapa yang paling kuat mikir dan paling sabar ngatur. Uang belanja yang cepat habis sering bikin dada sesak. Tapi tenang, itu bukan tanda ibu gagal. Itu tanda ibu lagi belajar. Belajar menahan diri. Belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Dan belajar bahwa tenang itu juga bentuk rezeki yang sering kita lupa hitung. Pelan-pelan saja, nggak perlu langsung sempurna. Karena ibu bukan mesin hitung dan bukan juga mesin ATM keluarga. Salah sedikit bukan dosa, boros sedikit bukan akhir dunia. Yang penting sadar dan mau memperbaiki. Kadang hidup memang perlu dicubit sedikit biar kita bangun. Bukan buat nyakitin, tapi buat ngingetin kalau dompet tipis itu bukan musuh. Asal kepala tetap dingin dan hati nggak panas. Percaya deh, ibu yang mau belajar mengatur, mau mikir, mau menahan gengsi demi keluarga, itu sudah hebat, luar biasa. Uang bisa dicari, bisa diatur, bisa dihemat, tapi ibu yang tenang itu mahal harganya. Jadi tarik napas, senyum dikit, walau dapur sederhana, karena dari tangan ibu yang sabar dan pikiran yang jernih, rumah tetap terasa hangat dan masa depan pelan-pelan ikut membaik. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi
di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.